Hello guys, ketemu lagi di video kali ini. Untuk video kali ini, saya tetap memberi judul Solitude, Kesendirian. Ya, kita mengertilah di masa pandemi ini, kadang-kadang gerak kita terbatas. Kita sudah tidak bisa hangout kemana-mana seenak hati kita. Kita sudah jarang berkumpul dengan teman-teman kita di luar. Saat ini bahkan hanya dalam virtual. Nah, kadang-kadang kita keluar pun karena memang kebutuhan dasar kita. Kita ke pusat perbelanjaan hanya untuk membeli barang keperluan kita sehari-hari, barang-barang kebutuhan pokok kita sehari-hari. Melalui grup WhatsApp, kita juga kadang-kadang aktif bersenda gurau dan bersosialisasi secara virtual dengan teman-teman kita. Selain WhatsApp, saya yakin teman-teman di sini juga punya akun media sosial lainnya. Ya, katakanlah YouTube, katakanlah Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ketika weekend seperti begini, di mana kita merasa kita sendiri di kos, atau seperti saya saat ini di apartemen ketika saya berdinas di luar kota yang berbeda dengan daerah asal saya, apa sih yang kita bisa lakukan? Rebahan seharian? Tentu saja tidak juga. Ada yang nonton maraton secara streaming. Ada juga yang menghibur diri misalnya dengan mendengarkan lagu seperti yang saya kemukakan di video sebelumnya tentang kompilasi di Spotify. Nah, yang kadang-kadang mengisi banyak waktu kita itu adalah handphone kita, teman kita. Handphone itu kita anggap sebagai sumber bagi kita untuk bersosialisasi secara virtual dan mencari hiburan. Saya yakin teman-teman di sini pasti semua sudah memiliki akun Instagram. Baik itu teman-teman aktif maupun pasif. Nah, yang pasif mungkin kita melakukan stalking ke artis-artis kesayangan kita. Apa sih yang dilakukan artis-artis tersebut? Ada apa lagi sih yang lagi hits dengan artis ini? Nah, yang aktif itu juga terbagi menjadi banyak kategori di feed galerinya masing-masing. Ada traveler yang selalu memposting perjalanannya, dan itu menarik. Kota-kota yang belum pernah kita kunjungi, daerah-daerah wisata, bahkan tempat-tempat Instagramer yang dapat mereka posting sehingga memanjakan mata kita. Ada pula yang doyan makan atau hobi memasak dan memposting ke Instagramnya. Yang hobi ngopi memposting feed serupa di galeri Instagramnya. Nah, saat ini ketika kita tidak bisa bepergian, kita tidak bisa traveling, kita tidak bisa mencari tempat-tempat Instagramable untuk kita foto kemudian posting di Instagram kita seperti dulu. Kemudian kita juga sudah nyaris tidak bisa atau jarang ke kafe-kafe. Kemudian kita foto-foto kopi yang artistik untuk kita posting sesuai dengan hobi dan keinginan kita ke arah dalam feed Instagram kita. Apa sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk tetap merasa terhibur, aktif di Instagram sebagai mindfulness kita, sebagai salah satu sarana hiburan bagi kita yang lagi merasa sendiri, sehingga jiwa kita tetap merasa gembira dengan adanya kegiatan seperti itu. Kalau saya saat ini sih bukan tips ya teman-teman, sekedar sharing saja. Pada saat pandemi seperti saat ini, ketika tidak bisa keluar lagi untuk mencari objek-objek foto,
saya cenderung memanfaatkan apa saja yang ada di rumah, apa saja yang ada di apartemen. Untuk berbagai genre atau berbagai macam feed gallery di Instagramer yang saya lihat, semua saya suka. Yang selfie pun saya suka, dengan filter-filter yang bagus. Apalagi yang suka memposting tempat wisata, kopi, makanan, semua disajikan dengan indah di foto-foto di akun Instagram masing-masing. Dan saya suka itu. Ada juga yang posting tentang arsitektur dan geometrikal, dan itu juga menarik. Geometrikal ada yang simetrik dan ada pula yang tidak. Itu juga menarik. Ada juga yang mengkhususkan diri foto fakat depan bangunan atau fakat depan rumah. Misalnya pintu dan jendela. Terutama di Eropa, jendela-jendela dan pintu-pintu itu sangat bervariasi dan itu sangat indah di mata saya. Ada juga genre atau tipe Instagramer yang selalu memposting tentang sesuatu yang minimalis. Lebih banyak blank space-nya dibanding isi atau objek di dalam foto tersebut. Dan itu juga menarik bagi saya. Nah, kali ini bukan tips, tetapi sekedar sharing. Ketika kita merasa tidak bisa keluar, dan kita tetap ingin mindfulness, tetap ingin bergembira di dalam kesendirian kita di kos, di apartemen seperti saya saat ini, apa sih yang bisa kita coba untuk menambah feed di dalam galeri kita yang harus kita akui Instagram itu menjadi keseharian kita? Apa sih objek yang bisa kita ambil kalau kita tidak keluar dari rumah? Beberapa contoh yang akan saya tampilkan di sini adalah objek-objek atau benda-benda yang ada di rumah atau di apartemen saat ini. Contoh paling sederhana ya alat-alat makan. Kita lihat di sini misalnya saya foto telur. Ada beberapa foto yang berhubungan dengan telur. Kenapa telur? Kadang-kadang teman-teman saya pada tanya, ini filosofinya apa? Ini apa sih yang membuat tertarik? Sebenarnya tidak ada, hanya sesuatu yang menarik hati dan kemudian tiba-tiba timbul ide. Hanya itu. Misalnya kita lihat awal mula ketika pandemi, saya coba posting foto telur yang sudah dipecahkan, yang tinggal cangkangnya dengan tulisan Better Days di dalam. Harapannya waktu itu semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, kemudian saya juga manfaatkan cangkang-cangkang telur atau kulit telur itu di kemudian hari lagi. Karena ya kebetulan saya masak sendiri di weekend. Dan yang paling gampang ya telur ya. Telur itu banyak fungsi atau banyak menu yang bisa berasal dari telur gitu. Jadi itu salah satu yang saya selalu stok di kulkas untuk masak ketika weekend. Nah, beberapa foto telur lainnya seperti ini saya coba kombinasi dengan PicsArt. Jadi ya sudah editan juga sebenarnya. Kita kombinasi dengan PicsArt sehingga kelihatan menarik. Tetapi saya tetap mengambil konsep minimalis di situ. Mungkin ada yang tidak tertarik, tetapi mungkin sebagian orang juga tertarik. Nah, saya coba share di sini. Ada lagi foto-foto telur ketika saya kumpulin ketika di atas meja. Nah, kadang-kadang foto-foto benda-benda di atas meja atau biasanya disebut dengan istilah flat lay on the table.
flat lay biasanya istilahnya, itu saya juga suka gitu ya. Jadi benda apa aja bisa dijadikan objek untuk kita foto di rumah. Di satu sisi lagi, saya kemudian mengambil, saya selalu sarapan oatmeal gitu, dan kadang-kadang ditemanin dengan kacang-kacangan, misalnya almond, kemudian biji semangka, seperti itu. Nah, di feed saya juga ada seperti itu. Bagaimana nih biji almond ini nanti dibuat shape tertentu, kemudian kelihatannya artistik, dan kemudian saya posting di Instagram. Seperti itu. Kemudian ketika saya masak, kadang-kadang saya juga memiliki stok tomat di kulkas saya. Tomat ini juga saya jadikan objek untuk foto, kemudian saya post di feed galeri Instagram saya. Ya, kadang-kadang kalau foto tomat tok itu membosankan. Jadi bagaimana kira-kira menyusun tomat itu sehingga lebih eye-catching seperti itu dan kelihatan artistik. Walaupun mungkin kita bukan seniman, kita tidak bisa menilai apa yang kita hasilkan dari diri kita sendiri. Ya, teman-teman atau yang menilai, atau follower lah yang menilai hasil dari foto-foto tersebut. Kemudian ada juga yang saya foto mobil-mobilan. Kebetulan saya punya diecast seperti ini. Mobil ini Mini Cooper lama, nggak tahu tahun berapa. Kebetulan waktu itu saya sempat beli. Dan ada juga beberapa foto yang saya menggunakan Mini Cooper ini. Ya, mungkin saya gabungkan dengan objek lainnya seperti buku, atau bahkan Mini Cooper ini tunggal Mini Cooper ini sendiri. Nah, pernah juga saya beli Coca-Cola gitu ya, satu kaleng Coca-Cola. Saya berpikir ketika Coca-Cola itu habis saya teguk, ini kalengnya sayang juga kalau nggak dimanfaatin. Nah, kaleng itu juga saya foto gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di foto-foto kaleng Coca-Cola ini. Nah, kemudian juga objek apa lagi? Oh, ada sepatu. Ini bukan menyebut merek ya. Kebetulan sepatunya Converse gitu. Nah iya, kadang-kadang kalau nggak ada objek lagi, sepatu itu pun jadi objek foto kita untuk kemudian kita post di galeri kita. Nah, ada apa lagi ya? Nah, kemarin menjelang tahun baru dan Natal, saya di apartemen saya tidak memiliki pohon Natal. Tetapi saya sempat membeli lampu Natal gitu ya, lampu kelap-kelip. Ketika menjelang Natal dan Tahun Baru, merasa solitude itu terasa sekali. Kesendirian itu sangat terasa. Ya, memang ucapan Natal dan ucapan Selamat Tahun Baru selalu ada di WhatsApp group, atau kita VCon dengan keluarga terdekat dan lain-lain. Selalu ada ucapan seperti itu. Nah, kemudian ketika malam Tahun Baru, saya melihat lampu itu saya gelantungkan gitu ya di rumah, kemudian dicolok listrik dan saya hidupin. Ya, seolah-olah inilah hari raya bagi saya. Nah, saya melihat lampu Natal ini kok kalau difoto bagusnya gimana ya? Akhirnya ada nih, contohnya nih, yang saya ambil lampu itu ketika saya pegang di tangan. Seperti itu. Nah, ada lagi objek ketika habis ide, ada lagi objek masker. Ya, masker itu juga saya pakai sebagai objek foto untuk kemudian saya post di Instagram. Nah, kembali ke telur tadi, ada satu foto saya seperti ini. Nah, ini sebenarnya editan teman-teman. Pennya, fry pan-nya itu sebenarnya satu tok. Satu itu telurnya sebelum dipecahkan saya foto. Kemudian setelah telurnya dipecahkan, saya foto lagi dengan frying pan serupa. Kemudian kedua foto itu saya gabungkan.
Saya yakin teman-teman di sini juga udah jago lah. Banyak aplikasi yang bisa membantu kita. Ada Snapseed, ada Pixlr, ada PixArt. Manfaatkan itu untuk mempercantik dan memperindah galeri Instagram kita. Oke teman-teman, mungkin demikian sharing saya. Semoga kedepannya kita bisa share lebih lanjut masing-masing untuk memperindah galeri Instagram kita masing-masing. Sampai ketemu, selalu sehat, selalu penuh berkat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan like.